Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi untuk hari ini Bapak akan memaparkan materi bab 1 di pertemuan kedua hari ini. Kita akan menggunakan media pembelajaran YouTube ini ya, agar lebih bisa jelas dalam penjelasan yang akan Bapak berikan. Baik. Nah, dalam pertemuan bahasa Indonesia kelas 9, kalian akan mempelajari 7 bab ini. Nah, mohon perhatikan. Yang pertama, di bab pertama itu ada teks laporan percobaan. Kemudian bab kedua ada mengungkap gagasan kreatif melalui pidato atau teks pidato yang akan kalian pelajari nanti, pidato persuasif. Kemudian pada bab 3 yaitu mengasah kreativitas dengan cerita pendek atau teks cerita pendek. Kalian membuat cerita pendek. Kemudian bab 4 menanggapi cerita kritis. Secara kritis peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Teks kritis. Teks tanggapan kritis isinya. Bab 5 ada gaya hidup hijau. Bab 6 berbagi inspirasi atau teks inspirasi. Dan bab 7 ada buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan pembahasan hanya pada teks laporan percobaan saja di pertemuan 1 dan 2 mungkin nanti ya. Jadi kita akan membahas bab 1 terlebih dahulu. Untuk bab 1 di teks laporan percobaan ada pengertian. Kemudian di bagian B ada simpulan informasi. Kemudian bagian C ada strukturnya. Dan di bagian D baru kalian penyusunan laporan percobaan ya. Jadi kita pada bagian A saja terlebih dahulu yang membahas mengenai pengertian, ciri-ciri dan informasinya saja. Baik, kita lanjut. Nah, ini pengertiannya. Pengertian ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan percobaan kita membahas 3 hal ini saja untuk pertemuan hari ini ya. Kita ke pengertian terlebih dahulu. Pada pengertian teks laporan percobaan adalah teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan dan penelitian. Itu pengertian dari teks laporan percobaan. Jadi teks laporan percobaan itu ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi ataupun sosial. Nah, dalam artian pengertian teks laporan percobaan ini adalah eksperimen yang berisi paparan atau data secara terperinci hasil dari praktik yang kalian sudah praktikkan sendiri. Nah, misalkan kalian membuat contoh teks laporan percobaan dalam membuat slide. Nah, tentu sebelum kalian membuat laporan percobaannya, kalian harus mempraktikkan terlebih dahulu. Kalian bereksperimen terlebih dahulu cara-cara membuat slide dari persiapannya, kemudian alat-alat yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan, baru kalian mempraktikkan percobaan atau eksperimen yang ingin kalian coba. Kemudian setelah selesai, hasilnya itu dibuatkan laporan percobaan. Nah, itulah pengertian dari pengertian teks laporan percobaan. Yang mana pada intinya, kalian akan belajar praktik membuat satu percobaan yang dibuatkan teks laporan percobaan. Itu hasil dari belajar kita pada pertemuan bab 1 ini ya, nanti di akhir itu. Baik, Bapak lanjut. Kemudian ke ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan atau penelitian disertai pemecahannya. Tentu sebelum kalian membuat laporan percobaan pasti ada eksperimen atau percobaan yang harus kalian lakukan. Kemudian pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji.
Nah, di sini maksudnya adalah pembahasan masalah dalam teks laporan yang kalian buat itu harus nyata. Jadi ketika kalian membuat slide laporan percobaannya, laporan yang kalian buat itu harus nyata. Bagaimana cara membuatnya, bahan-bahannya apa saja. Jadi tidak ada melebihi atau mengurangi dari laporan yang kalian buat. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi. Nah, nanti untuk struktur ini Bapak akan jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Kemudian teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketakutan, atau kerancuan. Nah, di sini maksudnya adalah menggunakan bahasa ilmiah itu di dalam kalian membuat laporan itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuannya apa? Agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memahami suatu bahasa yang kalian buat. Nah, jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku agar tidak menimbulkan ambiguitas atau makna yang ganda seperti itu. Baik, kemudian teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Ya, harus secara lengkap kalian memaparkan bagaimana cara-cara, bagaimana bahan-bahan harus disiapkan dan lain sebagainya, harus secara terperinci. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Ya, ini tujuannya untuk pembaca agar mau membaca laporan yang kita sudah buat. Teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di atas, bahwa teks laporan percobaan yang kalian buat nanti setelah kalian membuat percobaan atau eksperimen harus disusun secara benar. Apa saja bahan-bahannya itu harus sesuai dengan realitasnya, sesuai dengan kenyataannya. Begitu maksud dari pemaparan yang terakhir ini ya. Ini ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, yang terakhir itu ada informasi dalam teks laporan percobaan. Apa-apa saja yang harus ada dalam teks laporan percobaan. Ada informasi 5W plus 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adik simba. Ada apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya 5W plus 1H. Ya. W yang pertama ada apa. Apa judul kalian? Kemudian objek percobaan kalian apa? Alat-alat yang digunakan apa saja? Bahan-bahannya apa saja? Dan simpulannya hasilnya bagaimana? Menjawab soal apa. Paham ya? Kemudian siapa? Siapa pelaku percobaan yang kalian buatkan? Tentu kalian sendiri ya. Nama kalian sendiri di sini nanti siapa ini. Kemudian mengapa? Tujuan percobaan ini untuk apa sebenarnya? Mengapa kalian membuat percobaan ini? Nah, misalkan membuat slide itu sendiri. Tujuannya untuk memanfaatkan media slide untuk membersihkan celah-celah meja. Nah, bisa. Itu tujuan percobaan kalian. Bisa. Mungkin kalian lebih kreatif bisa membuat percobaan ini. Kemudian kapan? Kapan waktu percobaan kalian buat? Di mana? Di mana tempat percobaan kalian lakukan? Mau di sekolah, di rumahkah, kemudian di dapur atau dan lain sebagainya. Bagaimana? Nah, bagaimana langkah percobaan? Nanti ada struktur yang harus kalian pelajari dalam membuat teks laporan percobaan itu sendiri ya. Nah, jadi hanya itu materi yang Bapak berikan hari ini, Bapak jelaskan hari ini. Silakan kalian catat dengan baik. Apa saja yang sudah Bapak informasikan, apa saja yang sudah Bapak jelaskan di buku catatan khusus bahasa Indonesia. Karena buku kalian itu nanti sewaktu-waktu Bapak akan periksa secara acak. Jadi mungkin 2-3 pertemuan Bapak akan telepon kalian, video call kalian, kemudian Bapak mau ditunjukkan catatan bahasa Indonesia kalian. Nah, jadi dimohonkan untuk mencatat setiap pembelajaran yang Bapak berikan ya. Nah, jadi cukup sekian untuk pertemuan hari ini yang Bapak bisa berikan. Silakan kita kembali ke grup